Oke semuanya, welcome back to Coffee Meets Talk YouTube channel. Gak ada tepuk tangan lagi. Tiap episode selalu gue garing sendiri. Nah teman-teman, kenapa hari ini kita mau langsung bikin another YouTube channel? Padahal kita jeda episode ke episodenya itu tergantung mood dari editor kita ya teman-teman. Jadi biasa kalau moodnya lagi bagus, ya kan, hubungan asmaranya lancar, dia 1-2 minggu lah kelar. Kalau hubungan asmara lagi agak seret, dia bisa sebulan 2 bulan teman-teman. Jadi kali ini khusus nih teman-teman. Jeda dari episode yang terakhir ke yang ini cepet banget. Kenapa? Karena kita hari ini mau bahas hal-hal yang lagi trending teman-teman. Apa yang lagi trending? Yang dari kemarin lagi dikulik-kulik sama media. Ada detektif-detektif fiktif yang membuat di tulisan-tulisan blog, Twitter ya, banyak ya. Kita mau ngebahas tentang si Uska nih teman-teman ya. Dan emitennya Look. Cuma kita nggak akan bahas ke kasusnya sih ya. Iya. Kita mau lihat ya. sebagai dari sudut pandang kita sebagai investor individu, investor retail, kita mau lihat nih. Sebenarnya saham Look ini kalau kita lihat dari sudut pandang kita, value investor tuh bagus gak sih, layak beli gak sih? Itu sebenarnya mau kita bahas di sini. Iya, jadi kita nggak akan ikutan huru-haranya. Buat teman-teman juga yang nanya di Instagram kita dari kemarin, guys, gimana menurut kalian tentang kasus Uska gitu ya? Kita nggak pernah ikut komentar dan kita enggan berkomentar. Kita hari ini mau menyampaikan hasil analisa ya perusahaan Look ini dari sisi kita sebagai investor. Gitu. Nah hari ini posisinya gue dan Billy nih ya, udah putih-putih gini nih, kita ceritanya jadi investor yang lagi pengen denger presentasi dari CEO-nya Look nih ceritanya nih. Yang benar, yang benar. Yang benar. Nanti panggil OJK dia. Oh iya. Pura-puranya aja ya. Nah, hari ini Ben akan jelasin tentang Look ya. Oke Ben, coba Ben. Look, perusahaan apa sih Ben? Jadi Ben? Oke, bentar. Depannya ada good-nya nggak? Good luck. Good luck. Wih. Enak juga ya kalau dibuat polos gini ya, ngelihatnya lebih enak. Apanya tuh? Ini, desainnya. Oh, desain. PT Sentral Mitra Informatika TBK atau kodenya Look ya. Kita langsung lihat aja. Ini kegiatan usaha utama dia. Jadi dia tuh bergerak di bidang mirip-mirip Metrodata. Dia IT, jual-jual barang elektronik kayak printer, laptop, notebook gitu-gitu ya. Ini ada rinciannya, gue ambil dari annual report. Teman-teman bisa baca. Perdagangan besar. Dia jual software juga ya, Ben? Iya, ada software juga. Okay. Perdagangan besar piranti lunak. Dan dia ada jasa juga. Jasa konsultasi ini IT. Sama tapi memang kayak Metrodata ya? Iya, persis. Cuma kalau bentar ya kita lihat ya. Kalau ini Look ini lebih sedikit. Nah, ini dia. Dia mitranya itu kerjasama sama HP. Merek HP. Nah, kalau Metrodata kan banyak banget tuh merek-mereknya di apa? Kerjasamanya. Kalau dia cuma punya HP, lisensi produknya. Ada perjanjian dia sebagai distributornya. Kerjasamanya dia terbatas cuma di merek ini aja untuk hardware-nya. Terus mitra yang kedua itu ada Capella Teknologi. Sama perannya juga si Look ini sebagai distributor produk-produknya. Kayak VPSX, Print, VPSX, Workplace, dan lain-lain. Yang gue lihat sih dan report dua ini ya, mitra utamanya. Oke. Gitu. Jadi, ya kurang lebih mirip-mirip Metrodata. Dia kegiatan usaha. Cuman skupnya lebih kecil aja ya? Iya. Skala ya? Skalanya beda. Nah, ini keuangannya nih. Boleh direview dulu, dilihat-lihat. Oh, dia 2017 belum IPO ya? Ya, belum IPO. Ini OS-nya 20.000. 20.000. Makanya 0,00 itu. Oh, dibulatkan. Iya, 20.000 lembar. Sedikit banget. Makanya BV-nya gede banget. Sampai 3,6 juta. Jadi jangan heran kalau di 2018 kok BV-nya berkurang banget ya. Itu karena dia belum IPO dulu. Setelah IPO, jadi ada 720 juta lembar OS-nya. Makanya BV jadi 177 gitu. Nah, kalau kita lihat ekuitasnya 137 miliar. Iya, terakhir 137 miliar.
Jadi ini Nggak size besar perusahaannya berarti ya? kecil, termasuk Iya. kecil buat perusahaan-perusahaan BK. publik. Iya, Iya, termasuk betul. kecil. Terus kalau Oh. kita lihat dari revenue-nya, itu cenderung ini sih meningkat. Cukup bagus, trennya naik gitu. Mungkin memang industrinya juga kan lagi naik ya. Iya. Mirip-mirip Metrodata gitu. Nah, tapi ini belum fix nih, yang ini kan annualized. Baru ada kuartal satunya. Kalau dari revenue sih bagus, naik terus. Net profit-nya sempat turun nih dari 2017 ke 2018, mulai naik lagi. Nah, tapi dengan kenaikan ini pun ROE-nya juga masih terbilang kecil. Bisa dilihat di 1,8% sama 5,22. Termasuk kecil lah. Tapi itu lucu juga ya, kayak revenue-nya naik tapi net profit-nya turunnya signifikan. Iya, itu. Iya. Ya kan? Fluktuatif banget. Net profit. Agak aneh juga sih. Iya. Harus lihat strukturnya, kenapa dia net profit-nya bisa. Betul. Harus lihat nih penghasilannya dari mana aja, bebannya apa ya. Iya, betul. Terus kalau dari cash flow, dia masih belum stabil ya. Kadang plus, ntar minusnya 30M, ntar plusnya 15M. Jadi belum stabil kalau untuk cash flow-nya. Gitu. Oke. Malah kayaknya 4 tahun terakhir lebih banyak keluarnya daripada masuknya tuh. Cash operating. Iya, betul. Terus kalau dari valuasi ya, di harga tuh di 2018 710, di harga 710 tuh dia punya PBV 4 kali dan PER 222 kali. Di 2019 di harga 400, PBV-nya 2, PER 40. Sedangkan di 2019 itu pernah harga tertingginya di 2000-an per lembar. Di 2000 rupiah. Nah, ketika harga 2000 itu PBV-nya 10, PER-nya 100. Nah, itu sebenarnya kan mahal banget ya. Dengan size perusahaan kecil kayak gini, profitabilitasnya juga kurang baik. Maksudnya kurang besar lah. Kita kurang, kalau kita sebagai value investor, kita nyari emiten untuk kita invest, kita nggak akan cari yang segini ROE-nya. Pasti yang belasan minimal. Yeah. Untuk kayak gini, dengan valuasi semahal itu ya wajar. Kalau kemarin ini turun. Terlepas dari isu dia mungkin digoreng atau gimana, di harga segitu ya udah kemahalan gitu. Bahkan di harga terakhir itu, 294 aja itu udah kemahalan. Dengan PBV 1,5 dan PER-nya 12. Karena ROE dia kecil. Di 2019 yang tahunan. Kalau yang 2020 kan kita belum tahu nih. Masih annualized. Gitu. Gue mau nitip pertanyaan bercanda, Ben. Gimana? Jadi kalau gue sama Billy sekarang titipin duit ke lu beli ini gak? Enggak, kalau gue enggak, masih banyak yang lebih aman. Karena ini size perusahaannya kecil banget. Ya kan, 130 GM. Oke. Nah, kalau gue kelola dana lu orang aja udah bisa berapa puluh M tuh. Udah berapa persen dari perusahaan ini kan. Ini pertanyaan bercanda dijawab dengan bercanda. Tapi itu akan kejadian sih. Amin. Lanjut. Market cap-nya juga nggak gitu besar ya. Iya. Dia masuk third liner. Jadi ya buat teman-teman yang belum tahu third liner, second liner, first liner itu bisa belajar di mana? Di workshop kita ada ya. Di YouTube kita nggak ada itu ya? Di YouTube nggak ada. Di Fitch kayaknya ada di Fitch. Oke. Nah cuma di laba ruginya kemarin gue nemu ada yang gue bingung sih sebenarnya, ada komponen yang gue nggak tahu itu asal dari mana, tapi itu impact-nya ke labanya tuh lumayan besar. Oke. Gimana tuh, coba lihat. Ini biasa ya, income statement. Laba usahanya 7,5 M. Tapi dia punya penghasilan keuangan 1,3 M sama penghasilan lainnya 1 M. Nah itu kan udah 2 M sendiri tuh. Iya, benar. Berarti kan laba dia tuh, laba bersih dia ketolong sama 2 itu kan. Udah nah ini gue mau cari tahu. Gue mau cari tahu ini tuh dari mana sih penghasilan keuangan sama penghasilan lainnya. Tapi sayangnya nggak ketemu. Bukan dari laba penjualan ya? Laba usahanya 7,5 M. Nah itu kalau dipotong misalnya, ini beban pajak nih udah berapa tuh dari 7 M tuh? Kalau misalnya nggak ada 2 penghasilan ini. Oh itu pajaknya kan gede banget ya bro ya? Itu dia. Pajaknya mungkin karena dari 900 pajak impor M kali ke ya? 2,9 M. Nah jadi ada 2 akun yang gede nih, impact-nya ke labanya lumayan, dan gue cari sih belum dapet. Dari mana itu? Itu yang dicatatkan di sebelah kanan ada catatan kaki kan? Nah, 28 ya. Ini ada catatan kaki 28. Pas gue lihat juga, ini informasi segmen. Jadi nggak menjelaskan di akun itu isinya apa.
Nah, di sini sih kita cuma bisa dapat informasi bahwa kan dia paling banyak itu di penjualannya dari perdagangan, dari jual barang elektronik. Nah, itu dari sini segmen perdagangan paling banyak. Dan segmen sewa tuh ada apa aja gitu. Cuma ngejelasin gitu doang, divisi dia punya usaha. Tapi nggak Ini detail kalau ya. bawahan dikit gini nih. Nah, ini isinya nih, informasi segmen. Dari trading berapa, dari rental berapa. Nah, ini penghasilan operasi lainnya nih, udah. Cuma ditulis 1M. Cuma nggak dirinci ini dari mana. Penghasilan keuangan juga tuh. Iya benar. Kayak itu. Penghasilan keuangan pun nggak tahu itu apa ya sebetulnya. Karena kalau misalnya beban keuangan kan itu kayak bunga. Nah, penghasilan keuangan apa? Dia dapat bunga. Mungkin. Mas, kalau segede gitu dia minjemin duit berapa gede, gila. Deposito kok jadi kayak perusahaan finance. Iya. Iya benar. Soalnya porsinya lumayan gede terhadap dia punya laba usaha kan. Iya. Jadi ngimpact ke laba bersihnya dia. Nah, ini gue coba cari juga di annual report penjelasan tentang penghasilan lainnya dari mana. Cuma dikasih tahu naik berapa persen dari tahun sebelumnya. Nggak ada yang dijelasin dari mananya gitu, rinciannya nggak ada. Cuma dikasih naik berapa, turun berapa. Lain naiknya 560%. Gila. Gila ya. Gila banget. Ben, gue mau nanya deh. Iya. Kan kita nih terbiasa di CMS ini, kita memang dari 600 perusahaan itu kita ngelakuin beberapa filtering kan. Ada 3 filtering lah yang kita lakuin ya. Iya. Pertama kita lakuin kan filtering yang saat ini. Terus setelah misalkan kita menarik, ini perusahaan menarik, terus kita masuk ke filter kedua. Ya kan? Kan kita punya rasio-rasionya semua kan. Iya. Terus kita masuk juga filtering ketiga, kita gali lagi lebih detail. Nah kalau seandainya gue tanya lo nih, lo analisa perusahaan ini. Ini di filtering ke berapa lo stop? 1. Biasanya 1 ya? 1. Ya karena tadi gue ngelihat dari paling depan. Ya dari CMS Tools, benar-benar sekilas aja gue sih nggak menarik. Iya yang kata Ben bilang, meskipun tadi revenue-nya naik, tapi net profit-nya turun, nggak stabil kan. Terus ROI-nya juga kecil banget. Ya pengaruh sama net profit sih. Terus market cap-nya sih yang memang market cap. Dia masuknya third liner. Iya, itu sih pertimbangan utama gue sih itu. Kalau misalnya gue lihat saham ini masih terlalu kecil. Iya benar. Pasti likuiditasnya juga diragukan lah. Iya. Tapi pernah ngecek nggak volume transaksinya gimana, Ben? Enggak. Gue nggak pernah ngecek. Sebenarnya kan kalau dilihat dari grafik harganya memang terlihat agak kurang alami gitu ya. Tapi karena kita sebagai sudut pandang investor, ya kita lihat fundamental aja lah ya. Yeah. Kita lihat isi perusahaannya, kita nggak bahas dari pergerakan grafiknya. Cuman kalau kalian ada waktu sempat ngecek-ngecek, agak kurang alami sih pergerakannya gitu. Nanti boleh cek sendiri lah teman-teman. Iya, terlalu volatile ya. Tapi ini dari sisi investor sih nggak masuk. Ya. Yang analisnya pakai fundamental ya. Iya. Kalau kalian ikut Coffee Meet Stock, ikut basic class, kalian udah dapet tools ini. Nah, pertama kali kalian lihat nih di lembar ini, pasti kalian udah nggak lolos screen. Betul. Udah pasti cari perusahaan yang lain. Ya, udah nggak mood lah. Ya, mungkin kalau lihatnya 2020 kuartal satunya doang masih worth untuk lihat ke belakang. Karena ROE 13%, nggak juga sih. Tapi ekuitasnya kecil banget. Itu udah pasti di ini sih. Nggak juga sih, ternyata nggak juga sih. Tetap kurang bagus dan mahal. Oke lah. Oke. Terus apa lagi, Ben? Udah sih itu aja. Ya, tinggal di closing aja. Seperti itu ya, kita singkat banget hari ini. Jadi simpulannya itu sih, kita sebagai value investor, dengan kita lakuin analisa fundamental keuangan perusahaannya, kan kalau dari kasusnya kan itu udah anggapannya belinya di tahun lalu lah ya, 2019 ya. Nah di 2019 tuh kalau kita pakai kacamata investor retail dengan analisa kayak kita udah pasti nggak akan beli. Karena di 2019 harganya segitu, dan itu PR-nya 40 kali dan itu terlalu mahal kan. Nah kita udah pasti hindari dari awal. Jadi kita nggak akan kena gitu. Kalau kita ngerti ini nih, kita ngerti. Benar, mahal banget. Jadi itu sih poinnya. Jadi nanti judul videonya
kita nggak akan beli luck gitu? Gimana? Judulnya nanti kita pikirkan. Nanti. Oke. Ini udah kelar ya. Oh, kita hari ini memang belajar sih teman-teman. Jadi kita kemarin ada masukan bagaimana membuat video YouTube lebih singkat. Jadi kita berusaha membuat lebih singkat, tapi informasinya tetap cukup untuk mengedukasi teman-teman semua. So, Dan senatural mungkin kan? Iya. senatural mungkin. Sudah? Nggak ada Ya. tambahan? Silakan. Oke, teman-teman. Thank you banget udah nonton ini. So, ini berikut analisa singkat kita tentang perusahaan Look. Dan dari sisi investor, kita bertiga sepakat kalau dengan kacamatanya Coffee Meets Stocks, kita nggak akan invest emiten ini. So, thank you for watching. Teman-teman yang belum follow Instagram kita, follow di @coffeemeetstocks. Teman-teman yang belum subscribe YouTube kita atau like, silakan like, subscribe, dan komen. Bener ya gitu ya? Betul, Nah, betul. supaya kita juga makin semangat untuk konsisten bikin videonya, teman-teman. Oke. Enjoy your day. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.